Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The At Night. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, diberikan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film dikisahkan 2500 tahun yang lalu, monster telah membuka gerbang neraka untuk menimbulkan penderitaan besar pada umat manusia. Kemudian sang Buddha muncul untuk menarik si mata merah dan si mata hitam yang menjadi sumber kekuatannya. Tetapi kedua mata tersebut terlepas dari tangan sang Buddha dan berhasil melarikan diri. Sang Buddha pun berhasil menangkap mata hitam dan mengurungnya di sebuah peti sarira. Namun si mata merah berhasil lolos dari sang Buddha, sembunyi di tubuh manusia dan kabur selama 7 malam. Kemudian di malam ke-8 mata merah berhenti dan berbalik mengira dirinya sudah cukup pergi jauh. Menyadari dirinya tidak bisa kabur lagi, mata merah pun berpura-pura menyerahkan diri. Keduanya ditaruh di dalam peti dan dikubur di sebuah gurun luas di barat dan tepi terjal di sisi timurnya. Film berlanjut di perbatasan India dan Pakistan pada tahun 2005. Seseorang sedang mengendarai mobil, ia menemukan lokasi peti sarira. Jika benar menemukan peti tersebut, ia dapat membuktikan bahwa legenda Sutra Intan benar adanya. Kemudian ia bersama timnya melakukan penggalian di lokasi dan benar saja peti sarira terkubur di dalamnya. Setelahnya beredar pemberitaan telah ditemukan pusaka yang dapat membuktikan legenda Sutra Intan benar adanya. Hal ini menarik perhatian seluruh umat Buddha di dunia. Film berlanjut 14 tahun kemudian. Di malam itu sedang terjadi gerhana bulan total yang berwarna merah. Profesor Kim sedang naik darah melihat koran yang memberitakan bahwa terjadi pemalsuan peti sarira oleh dirinya dan ia pun merasa tidak bersalah. Kemudian Kim akan membuktikan jika legenda itu benar adanya. Waktu pun menunjukkan pukul 1 dini hari, ia membuka sebuah peti yang disebut peti sarira, lalu menuangkan darah yang ada di dalam tabung ke dalamnya dan mengucurkan darahnya sendiri. Namun tidak sesuai dengan harapannya, tidak terjadi reaksi apa-apa. Ia pun segera menancapkan pisau ke lehernya. Tiba-tiba saja darah yang dituangkan terjadi reaksi dan berubah menjadi bola mata merah. Di tempat lainnya seorang biksu yang bernama Hajung membuka peti sarira yang lainnya. Ia pun sampai terbatuk-batuk. Scene film berpindah ke wihara yang terletak di Gunung Buk Guangju. Seorang biksu muda yang bernama Changsuk menyiapkan makanan untuk biksu seniornya yaitu Hajung. Changsuk sudah 2 tahun berlatih puasa diam. Biksu Hajung pun mengajak Changsuk untuk masuk ke dalam ruangan. Ia menanyakan kepada Changsuk apakah masih ingat mengenai monster yang telah ia ceritakan sebelumnya. Changsuk bertanya mengapa sang Buddha tidak menyingkirkan saja monster tersebut. Karena keberadaannya antara ada dan tiada, Buddha pun mengurung monster tersebut di tempat yang jauh secara terpisah agar tidak bertemu kembali. Satu di ujung barat dan satunya di ujung timur. Di hari pertama terlihat pekerja proyek sedang melakukan senam pagi sebelum melakukan aktivitas mereka. Kembali kepada Biksu Hajung di Gunung Buk, satu monster merah diciptakan di ujung barat, tempat yang tak dapat dijangkau oleh manusia dan mengurungnya di sana. Sedangkan mata hitam diciptakan di tebing terjal untuk mengurungnya di ujung timur. Lalu Buddha mengirim 2 muridnya ke timur, seorang cenayang wanita dan biksu tanpa nama. Mereka ditugaskan untuk menjaga kedua tempat itu agar kedua monster tidak dapat bertemu. Namun seiring jalannya waktu, monster merah dibebaskan oleh seseorang pada saat gerhana bulan monster merah itu terbebas. Ia akan berusaha kembali melalui 7 batu pijakan selama 7 malam dan mencari mata hitam. Jika mereka bersatu di malam ke-8, maka ia tidak akan terkalahkan. Di tempat lainnya, tepatnya di desa Ciklok, Gyeongsang Utara, seseorang sedang berburu kelinci lalu menemukan sesosok yang menyeramkan. Kembali ke kuil di Gunung Buk, ada cara agar si merah dan si hitam tidak dapat bersatu. Mereka dapat menghancurkan batu pijakannya. Jika dapat menghancurkan 1 saja dari 7, maka mereka tidak akan bisa bersatu. Kemudian Changsuk disuruh Hajung membersihkan patung Buddha yang berada di dalam ruangan itu. Film berlanjut di hari kedua. Sepasang kekasih sedang membahas Profesor Kim yang dikenal oleh si wanita di kelompok meditasi. Kedoknya sebagai kelompok meditasi, padahal suatu aliran sesat. Sementara pemburu kelinci tiba di dalam kamar motel, tempat si wanita dan si pria sedang mengobrol dengan membawa kelinci hasil buruannya masuk ke dalam sebuah motel dan terlihat wajahnya seperti zombie. Di tempat lainnya, Changsuk terbangun dari tidurnya. Gurunya pun mengetahui bahwa Changsuk habis mimpi buruk.
Lalu gurunya berkata sesuatu yang telah berlalu hanyalah tipu daya, jangan biarkan itu mengganggu hidupnya. Saatnya telah tiba, Changsuk diminta gurunya untuk segera menemukan seseorang yang bernama Sun Hua dan katakan padanya bahwa monster telah datang. Keesokan harinya di hari ketiga, Changsuk pergi meninggalkan wihara untuk mencari keberadaan biksu Sun Hua dengan berbekal peti dari batu dan sejumlah uang dari dalam celengan yang telah dibongkar. Sementara seorang detektif polisi yang bernama King Hotai mendatangi motel Four Seasons untuk olah TKP. Pelapornya adalah pemilik motel. Kejadiannya sekitar jam 11.45 semalam. Ditemukan mayat seorang pria di dalam kamar mandi, namun si wanita yang bernama Geong Sok telah menghilang. Ia terekam CCTV meninggalkan motel, tersangkanya telah mati dan menjadi keriput, padahal saat datang masih segar bugar. Film berlanjut di hari keempat, Changsuk telah tiba di sebuah stasiun Daejeon. Sialnya kertas yang dibawanya terjatuh dan tasnya juga hilang. Kemudian Changsuk mendatangi sebuah alamat rumah tempat biksu Sun Hua tinggal. Ia pun menunggu Sun Hua sampai petang lalu memberitahu bahwa biksu Hajung telah meninggal dan dia disuruh olehnya menyampaikan bahwa monster telah datang. Ia juga meminta maaf barang yang dibawanya dari biksu Hajung telah hilang. Setelahnya, biksu Changsuk ngorok di lantai, ternyata biksu Hajung telah merasuk ke dalam raganya untuk bisa bertemu dengannya, lalu berkata bahwa membantu para arwah adalah sudah suratan takdir biksu Sun Hua hingga ajal yang menjemput. Banyak arwah yang meminta bantuannya untuk dipaketkan ke akhirat, dan monster telah datang. Ia harus menemukan monster tersebut, lalu menghancurkan batu pijakan yang mereka ketahui, yaitu si cenayang. Maka temukanlah cenayang tersebut lalu dibunuh sebelum monster menemukannya. Di tempat lainnya, seorang kurir barang melintas terowongan dan melihat seorang wanita yang ternyata mereka adalah satu komunitas yang berkedok meditasi. Wanita itu pun mendekati dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Si kurir pun mendatangi rumah cenayang untuk mengantarkan paket dan terlihat sebuah mata yang berada di atas telinga mengintip dari balik pintu. Keesokan harinya, tepatnya di hari kelima, Sun Hua mempersiapkan dirinya sebelum berangkat ke rumah cenayang dengan tasbih dan kampak yang diberikan Hajung di waktu dulu sebelum ia meninggalkan wihara. Kemudian mereka pun berdua pergi ke pasar membeli perlengkapan yang dibutuhkan, lalu makan siang bersama dan pergi ke terminal bus untuk sampai di alamat rumah cenayang di kota Daegu. Sesampainya di Daegu, Sun Hua menanyakan letak rumah cenayang ke setiap orang, namun tidak ada yang mengetahuinya. Sampai akhirnya maghrib pun tiba, mereka membeli camilan di Indomaret dan berdiam di depan sebuah rumah. Changsuk pun sudah membatalkan puasa bicaranya. Di tempat lainnya, detektif Hotai mendatangi terowongan tempat kurir pengantar paket diserang. Anehnya, wanita yang menyerang kurir tersebut ditemukan tewas dengan lubang di kepalanya. Kembali kepada Sun Hua dan Changsuk yang sedang menikmati camilan, tiba-tiba saja seorang keluar rumah dan memanggil Sun Hua untuk mendekat. Orang tersebut mendapatkan info bahwa Sun Hua sedang mencari rumah cenayang. Ia pun memberitahu alamatnya dan memperingati kalau pergi ke sana maka mereka akan mati. Kemudian mereka pun pergi ke kota Daegu dengan naik bus. Sun Hua tidak bersedia dipanggil biksu oleh Changsuk dan akhirnya mereka pun sampai di terminal. Keesokan harinya, tepat di hari ke-6, Sun Hua mau pergi meninggalkan Changsuk seorang diri di dalam terminal. Ternyata Changsuk berbohong bahwa Hajung tidak pernah menyuruhnya untuk selalu bersama Sun Hua. Setelahnya, mereka pun sarapan bersama lalu pergi mencari keberadaan cenayang di sekitar Daegu. Satu persatu gang mereka datangi, akhirnya Changsuk pun menemukan rumah cenayang wanita yang mereka sedang cari-cari. Tiba-tiba saja hujan turun. Sun Hua mendatangi TKP tempat di mana ditemukan mayat seorang wanita yang telah membusuk. Sementara detektif Ho memperhatikannya dari dalam mobil. Lalu Hotai pun keluar dari mobil meminta KTP Sun Hua. Terdengar dari radio mobil ditemukan mayat lainnya di sekitar SMA Daegu. Sialnya, Hotai melihat barang bawaan Sun Hua dan mau memeriksanya. Hotai pun langsung menomploknya sehingga mereka jatuh ke lereng jalan. Lalu Sun Hua pun segera kabur.
Sementara Chang Suk pun berteduh di depan rumah cenayang wanita tersebut. Lalu masuk ke dalamnya, tidak lama kemudian hujan pun berhenti. Chang Suk langsung pergi meninggalkan rumah cenayang tersebut. Baru saja keluar rumah, Chang Suk melihat seorang anak wanita SMA berdiri di lorong jalan, lalu keluar sebuah mata merah dari dalam pipinya. Sontak saja Chang Suk pun langsung ngibrit ketakutan. Malam harinya Hotei berada di kantor dan anak buahnya yang bernama Dong Jin memberikan informasi mengenai Sun Hua yang bernama asli Park Jing Son. Ia telah menjadi seorang biksu setelah kematian istrinya yang terjadi karena kecelakaan mobil. Setelahnya Sun Hua ada yang melaporkannya ke polisi dengan kasus penipuan. Ternyata ia mempunyai kartu khusus biksu tetapi tidak terdaftar secara resmi. 오늘 아침에 칠곡에서 야, 동준아. 예? Lalu Hotei bersama Dong Jin pergi dengan mobil menuju suatu tempat. Di dalam perjalanan, Dong Jin memberikan sebuah jimat kepada Hotei agar dalam bertugas terhindar dari yang namanya setan. Ternyata mereka berdua pergi untuk mengambil peta yang ditinggalkan Sun Hua dekat terowongan, lalu pergi mendatangi SMA Daegu untuk menanyakan identitas seorang siswi yang telah dinyatakan hilang tersebut. Siswi itu sebelumnya telah bergabung dengan kelompok yang berkedok meditasi, lalu mereka segera meninggalkan SMA tersebut. Sebelum pergi, Dong Jin memberi informasi tambahan bahwa telah ditemukan mayat di daerah Ciklok. Korban ditemukan tewas dengan ciri-ciri sama dengan korban lain di kasus ini. Sementara Sun Hua mendatangi Chang Suk yang sedang berada di taman, mengajaknya pergi ke dalam warnet untuk melihat peta keberadaan rumah cenayang wanita. Sun Hua menyuruh Chang Suk kembali ke kuil dan memintanya agar tidak pernah mengenali sebelumnya. Karena Sun Hua mau membunuh seseorang di malam itu, yaitu cenayang wanita. Jika benar monster itu telah bangkit, maka monster itu akan membunuh cenayang. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan, Sun Hua pun harus segera membunuhnya saat itu. Setelahnya Hotei menuju rumah cenayang dan terlihat Sun Hua pergi menuju ke sana juga. Hotei pun segera membuntutinya dari belakang, namun ia sempat kehilangan jejak Sun Hua. Lalu Dong Jin menghubungi Hotei memberi info mengenai mayat yang ditemukan di Ciklok, yang ternyata adalah seorang antropolog yang bernama Kim Jun Chul, diasingkan karena pemalsuan artefak 13 tahun yang lalu. Pada tahun 2016 ia mendirikan situs kelompok meditasi sampai setahun yang lalu. Semua kelompok tersebut adalah para mayat yang ditemukan aneh selama ini. Ia pun terkejut melihat foto-foto orang terakhir yang belum mati adalah siswi SMA Daegu yang hilang dan cenayang wanita. Lalu Hotei pun meminta alamat cenayang itu. Sementara Chang Suk telah sampai lebih dahulu di rumah cenayang lalu mengajaknya segera pergi dari sana. Akhirnya Sun Hua pun telah sampai di depan rumah lalu mengeluarkan kampaknya dari dalam tas. Lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat tulisan di atas kertas. Ia pun mau membacok orang yang berada di dalam ruangan, namun Hotei segera datang untuk menahannya. Tiba-tiba saja datang siswi SMA yang telah kerasukan langsung melemparkan Hotei. Lalu siswi itu pun pergi mencari keberadaan cenayang. Dengan bermodalkan kampak dan tasbih, Sun Hua pergi mengikuti siswi SMA tersebut. Dong Jin berusaha menelpon Hotei namun tidak diangkatnya karena sedang pingsan. Namun ia telah melihat siswi SMA yang sedang dikejar oleh Sun Hua dan meminta perlindungannya. Polisi yang lainnya pun segera berdatangan ke Gang Gyeongbang Tridong. Sementara Chang Suk membawa pergi cenayang pergi dari Daegu menuju kuil di Gunung Buk di desa Gwangju. Tiba-tiba saja siswi itu menomplok Dong Jin dari belakang dan menghisap raganya. Lalu siswi wanita itu menjadi mayat yang kisut dan keriput. Dong Jin pun menjadi monster menyeramkan. Lalu Sun Hua pun langsung menyerangnya. Tetapi tidak satu pun serangan Sun Hua yang mengenainya. Malahan ia tercekik dan terlempar. Tidak lama kemudian dua orang polisi yang lain datang. Dong Jin pun segera menembak seorang dari mereka. Sementara Sun Hua kabur dari sana menuju terminal untuk naik bus ke Gwangju. Namun bus pun sudah berangkat dan baru ada lagi 3 jam mendatang. Sun Hua pun bermalam di dalam terminal lalu muncul biksu Hajung di sampingnya. Memberikan Sun Hua semangat karena kemanapun ia pergi takdirnya sebagai pelindung tidak akan pernah terlepas darinya. Waktu pun menunjukkan jam 4 pagi ia segera membeli tiket bus dan pergi menuju Gwangju. Sementara Dong Jin pun telah sampai di Gunung Buk untuk mengejar dan membunuh cenayang yang merupakan batu pijakan ketujuh. Hotei pun mendatangi TKP di Gang Gyeongbang, menyuruh anak buahnya fokus mencari barang bukti, lalu ia masuk ke dalam rumah cenayang wanita.
Ia pun bertemu dengan seorang wanita tua yang menceritakan ternyata Cenayang itu adalah hantu. 그리고 밤새 지난 일을 얘기. Malam itu Cenayang bercerita kepada si wanita tua bahwa selama hidupnya ia teraniaya dan percaya jika hidupnya terkutuk. Ia pun berharap semua akan segera berakhir. Sampai suatu hari datang seorang pria seperti pahlawan lalu mengajaknya pergi. Namun kebahagiaan itu hanyalah sementara. Pria yang mengajaknya tersebut menumbalkan dirinya menjadi batu pijakan yang terakhir, yaitu sebagai persembahan kepada monster merah. Dongjin datang kepadanya beberapa hari lalu. Wanita tua itu membuatkan jimat dengan darahnya sendiri. Namun ia dan kelompok meditasi lainnya telah lama mati. Entah bagaimana Profesor Kim menemukan orang-orang tersebut yang ditumbalkan dan dipersembahkan menjadi batu pijakan. Monster merah akan mengikuti aroma darah mereka dan hinggap di setiap batu pijakan satu persatu. Untuk bertemu dengan monster hitam, wanita tua itu menyuruh Hotei pergi ke Gunung Buk di Gwangju karena semua yang dibelenggu akan menuju sang pengendali yang sedang berada di sana karena mereka semua adalah miliknya. Dongjin segera masuk ke dalamnya lalu mengobrak-abrik kuil dan menembak seorang bisu di sana lalu berdiri di depan mayat biksu Hajung. Tidak lama kemudian datang Changsuk bersama Cenayang wanita. Cenayang merasakan aura aneh di jalan menuju kuil. Ia berhenti sejenak dan mereka berdua masuk ke dalam sebuah bangunan lalu saling berkenalan yang ternyata Cenayang itu bernama Eran. Kemudian datang Sun Hua langsung menuju bangunan dengan tasbih dan kampak di tangannya langsung masuk ke dalam yang ternyata hanya ada Changsuk seorang diri. Changsuk pun melihat kotak sarira yang telah hilang berada di dalam tas di sampingnya. Kemudian Sun Hua menyuruh Changsuk pergi dari sana karena tidak tahu harus pergi kemana. Changsuk pun akhirnya membantu Sun Hua menghadapi monster merah yang bersarang di tubuh Dongjin. Sementara Hotei dalam perjalanan menuju Gunung Buk yang berada di Gwangju, Sun Hua memasang perangkap untuk menangkapnya dan ia akan menjadi umpan. Apapun yang akan terjadi nantinya, Changsuk harus mengikuti perintahnya. Lalu Sun Hua pun menuliskan mantra-mantra di baju Changsuk sebagai jimat agar selamat dari serangan monster merah. Setelahnya mereka memasang tali yang telah dilumuri darah dan diikatkan di antara pohon yang satu dengan pohon lainnya. Changsuk bertanya apa yang akan terjadi jika peti sarira dibuka. Maka sang merah dan sang hitam akan bertemu kembali. Hitam melambangkan kecemasan dan merah melambangkan penderitaan. Sang merah dan sang hitam yang tidak berbentuk itu akan membuat mereka menderita. Jika mereka dapat bersatu, maka dunia kehidupan dan kematian menderita dalam keputusasaan serta kemarahan terjebak di sana selamanya. Dunia yang dipenuhi kegelapan akan berubah menjadi sebuah neraka. Kemudian Hotei telah sampai di Gunung Buk. Film berlanjut di hari ke-8. Sun Hua telah bersiap berdiri di tengah-tengah tali yang mereka ikatkan di antara pepohonan sambil membaca doa-doa untuk keselamatan dirinya. Sementara Changsuk bersembunyi di balik sebuah pohon, tiba-tiba saja berhembus angin yang semakin lama semakin kencang. Kemudian datang Dongjin yang sudah kerasukan mendekati Sun Hua sambil membawa patung kepala Buddha dan melemparkannya ke dalam api unggun. Sebelumnya Changsuk diperintahkan untuk membunuh Sun Hua jika monster tersebut merasuki tubuhnya dengan kampak. Namun tujuan monster tersebut adalah orang yang dapat membuka peti sarira. Karena Sun Hua telah minggat dari Gunung Buk tersebut, maka ia tidaklah bisa membukanya dan yang menjadi target sebenarnya adalah Changsuk. Lalu Dongjin memberikan sebuah pistol kepada Sun Hua untuk bunuh diri karena dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh monster tersebut. Kemudian Sun Hua menembakkan pistolnya ke arah Dongjin sehingga membuat Dongjin murka. Tempat tersebut pun dipenuhi dengan asap hitam yang tebal. Changsuk pun segera berlari dari kejaran monster merah yang telah merasuki raga Dongjin. Sementara Sun Hua diserang oleh asap hitam tebal. Changsuk berlari masuk ke dalam hutan namun dia tersandung dan terjatuh. Lalu datang Hotei mendekatinya dari arah yang lainnya. Datang Dongjin menyuruh Hotei pergi dari sana. Hotei pun dilempar lalu Dongjin mendekati Changsuk. Kemudian datang Sun Hua menembaki kaki Dongjin. Sun Hua segera berlari mau membacok Dongjin dengan kampak. Namun Hotei menembak perut Sun Hua sehingga kesakitan. Lalu Hotei pun mendekati Dongjin yang terkapar terkena lemparan kampak dan mati. Kini monster pun telah berpindah merasuki tubuh Changsuk. Ia pun melemparkan Hotei hingga menancap di batang pohon dan Hotei pun modar. Lalu Changsuk mendekati Sun Hua dengan membawa dan membuka kotak sarira. Setelahnya Sun Hua segera menuliskan mantra di wajah Changsuk sehingga ia pun tersadar dari pengaruh monster.
Kemudian Chang Suk pun membacokkan kampak di tangannya dan mendarat di kepala Sun Hua yang telah dirasuki oleh monster merah. Di akhir film, Shin memperlihatkan Chang Suk pergi ke sebuah gurun untuk mengubur kembali kotak Sarira ke tempat asalnya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.